Alhazen, sebuah nama yang disematkan orang barat untuk ilmuwan muslim pada era keemasan Islam atau Islamic Golden Age, Ibnu Al-Haytham. His name was Ibn al-Haytham. Born in the 10th century, he's probably my favorite scholar of the Golden Age because, like me, he's a physicist. Ibnu Al-Haytham adalah seorang ilmuwan muslim yang pandai dalam berbagai macam bidang sains, ilmu falak, matematika, fisika, pengobatan, dan lain sebagainya. Namun magnum opusnya terdapat pada bidang optik, terutama dalam penelitiannya mengenai cahaya. As a young man, the prodigious Ibn al-Haytham traveled to Cairo. The story goes that he was invited to Egypt after he promised the ruling caliph there that he could stop the Nile from flooding by building a dam. However, he soon realized that this task was technically impossible, and so he feigned madness to escape the caliph's anger and was instead thrown into an asylum. There, he's thought to have written much of his important work, Kitab al-Manadhar, the Book of Optics, which was hugely influential for centuries. Dalam hidupnya, Ibnu Haytham merupakan ilmuwan yang gemar sekali melakukan penyelidikan. Penyelidikannya tersebut mengenai cahaya yang telah memberikan inspirasi kepada para saintis barat dalam mencipta mikroskop serta teleskop. Beliau diyakini sebagai orang pertama yang menulis dan menemukan temuan mengenai cahaya. Dalam bidang optik, Al-Haytham bahkan digelari ilmuwan zaman modern sebagai Bapak Ilmu Optik Modern. Karyanya telah terhimpun dan masih dapat kita jumpai hingga saat ini, yaitu salah satunya adalah Kitab Al-Manadhir yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi The Book of Optics. Kitab tersebut terdiri atas 7 jilid yang ditulis saat di penjara selama 10 tahun di Kairo. Buku tersebut menjelaskan ihwal teori mengenai cahaya. Gagasan dan hipotesis yang diajukannya terbilang revolusioner dan mendahului zaman. Sebab teorinya berbeda dengan teori-teori waktu itu, baik yang sudah berkembang di dunia timur maupun dunia barat. Sebagai contoh, ia menentang teori tentang cara kerja mata manusia sebelumnya yang menganggap benda dapat terlihat karena cahaya yang keluar dari mata manusia. Ibnu Al-Haytham menegaskan, bukan itu yang terjadi, justru sebaliknya, cahaya datang dan terpantul dari objek yang kita lihat. Cahaya itu lalu masuk ke dalam mata kita sehingga terjadilah aktivitas melihat. Ia tak berhenti pada gagasan itu. Lebih lanjut lagi, Ibnu Al-Haytham bereksperimen dengan kamera lubang jarum atau yang dikenal dengan pinhole camera. If you press the button there, this is the primary light source and this is the object lighted by this light. The light has to go into the box through this pinhole. You see the F here, and if you look at from here, you will see that the F is converted, it is upside down. Namun di sini, kamera obskura pada masa itu baru sebatas pemantul dan pemoreksi cahaya. Belum bisa menyimpan gambar sebagaimana kamera modern yang ditemukan pada tahun 1800-an. Dari kontribusi beliau, pada akhirnya kita bisa melihat sebuah alat yang dinamakan kamera yang bisa menangkap momen-momen penting dalam hidup kita. Semoga kita bisa mencontoh nilai-nilai positif dari kehidupan beliau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.